Oscar adalah seorang pangeran muda yang saat ini sedang kabur dari kerajaan bersama seorang bawahannya untuk pergi ke sebuah menara penyihir yang berada di tengah padang yang tandus. Hingga setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua pun akhirnya sampai ke menara biru tersebut. Tapi saat semakin dekat dengan menara itu, Las pun berkata bahwa sebaiknya mereka pulang saja, karena Las takut jika Oscar akan gagal menaiki menara itu. Namun Oscar pun berkata kalau Las harus tetap santai saja, karena Oscar yakin kalau saat ini dia bisa sampai ke puncak menara itu. Dan ketika mereka masuk ke dalam menara, muncullah beberapa hewan penjaga yang mencoba untuk menghalangi jalan mereka. Namun karena Oscar adalah seorang pangeran pedang, dia pun bisa dengan mudah mengalahkan setiap hewan itu. Sementara itu, nampaknya seorang penyihir yang menghuni tempat itu mulai menyadari keberadaan Oscar saat ini. Kembali kepada Oscar, di mana dengan menggunakan kekuatan pedangnya, Oscar pun mampu mengalahkan setiap penjaga yang ada di sana. Hingga ketika sampai ke lantai final, Oscar pun dihadang oleh dua monster penjaga yang cukup kuat. Dan ketika mengetahui kalau saat ini Oscar sudah hampir sampai, penyihir itu pun memutuskan untuk memberikan sebuah serangan kecil kepada Oscar. Dan perlahan-lahan terjadi sebuah gempa yang cukup besar yang mengakibatkan Las malah terjatuh ke bawah menara. Hingga ketika sampai ke lantai akhir, Oscar yang sudah berjuang pun disambut oleh seorang penyihir cantik bernama Tina, yang mengatakan kalau saat ini Oscar tidak perlu khawatir karena Tina sudah menyelamatkan Las serta memberikannya sihir ngantuk. Dan setelah itu Tina pun memperkenalkan dirinya sebagai salah satu penyihir tertua yang pernah ada. Dan bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, Tina pernah bertemu dengan kakek Oscar yang juga pernah sampai di lantai akhir ini yang sama seperti Oscar. Dan setelah itu, Tina pun segera menyuruh Oscar untuk mengatakan keinginannya serta tujuannya untuk datang ke menara ini. Oscar pun langsung mengatakan kalau saat ini dia sedang membutuhkan bantuan Tina untuk menghilangkan sebuah kutukan yang diberikan oleh seorang penyihir jahat kepadanya di masa lalu, yaitu sebuah sihir yang membuat Oscar tidak akan pernah memiliki keturunan sekalipun. Mendengarkan hal itu, Tina pun berkata kalau kutukan itu bukanlah sebuah kutukan biasa, dan untuk mengatasinya, Oscar harus mencari seorang istri yang bisa membantunya untuk menahan energi kutukan tersebut. Dan karena saat ini Oscar sudah berhasil naik ke menara, Tina pun berkata kalau dia akan segera mengabulkan permintaan Oscar untuk mencari seorang istri yang pas agar bisa membantu Oscar untuk menahan kutukan itu. Namun Oscar pun kemudian bertanya bahwa apakah energi sihir Tina mampu menahan kutukan tersebut, dan Tina yang merupakan penyihir terkuat pun mengatakan kalau dia jelas saja mampu menahannya. Mendengarkan hal itu, Oscar pun langsung mengatakan kalau dia ingin menjadikan Tina sebagai istrinya saja untuk bisa menghilangkan kutukan itu. Namun Tina yang sudah menjomblo selama puluhan tahun pun mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan hal itu karena sebuah alasan. Melihat Tina yang menolaknya, Oscar pun lantas meminta satu permintaan saja, di mana Tina harus ikut bersamanya ke kerajaan Varsas selama setahun, yaitu untuk membantu Oscar untuk mencari cara lain agar bisa menahan energi kutukan tersebut. Dan setelah melakukan kontrak selama setahun, Tina pun akhirnya setuju untuk ikut bersama Oscar ke kerajaannya, yaitu kerajaan Varsas. Dan setelah melakukan kontrak itu, kini Tina pun memiliki sebuah tugas, yaitu Tina akan selalu berada di samping Oscar selama setahun. Namun walaupun Tina mengatakan hal itu, Oscar pun berkata kalau dia masih ingin tetap menikah dengan Tina. Mendengarkan hal itu, Tina yang salting dan kesal pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi saat Tina sedang membantu Las untuk membawa beberapa buku di sana, dia pun tak sengaja melihat beberapa kesatria pedang yang sedang berlatih. Melihat hal itu, Tina yang kepo dan penasaran pun memutuskan untuk menantang salah satu kesatria terkuat yang ada di sana. Dan siapa sangka, dengan mudahnya Tina pun berhasil mengalahkan kesatria muda itu. Tapi setelah duel selesai, Tina yang kembali pun mendapatkan sebuah informasi dari familianya. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Tina pun meminta izin kepada Oscar untuk melakukan sebuah perjalanan jauh di Danau Sihir. Mendengarkan Tina yang ingin pergi jauh ke Danau Sihir, Oscar pun memutuskan untuk ikut. Tina pun lantas berkata kalau Oscar harus tetap berada di kerajaan untuk mengatur kerajaan, karena Tina tidak ingin mitra kontraknya sampai terluka. Namun karena merasa khawatir dengan Tina, Oscar yang keras kepala pun memutuskan untuk tetap ikut, serta membawa beberapa pasukan tambahan untuk membantu mereka. Di lain sisi, kita pun akan melihat dua orang misterius yang nampaknya sedang melakukan sesuatu kepada sungai sihir itu. Kembali kepada Oscar, di mana setelah melakukan semua persiapan yang ada, tak pakai waktu lama, mereka pun segera menuju ke tempat sungai itu berada. Tapi entah kenapa, ketika melihat Oscar lagi, Tina pun malah teringat dengan kisah masa lalunya yang begitu kelam. Dan singkatnya, saat akan sampai ke sungai tersebut, semua orang pun mulai merasakan aura kodam yang sangat kuat di sana. Dan benar saja, dari kejauhan datanglah
seorang pria tua yang nampaknya ingin menghalangi usaha mereka. Melihat semua pasukan yang Oscar bawa hanyalah beban, Tina yang kesal pun segera menyuruh Oscar untuk membawa mereka pulang. Sementara Tina akan mengatasi semua ini sendirian. Dan rupanya, semua keanehan yang terjadi di sungai itu adalah ulah dari beberapa penyihir jahat yang ingin membangkitkan seekor legenda monster yang sangatlah kuat. Tapi untung saja, datanglah Tina yang dengan sigap menghabisi mereka semua. Namun karena merasa nanggung sudah sampai di sana, Tina yang tidak ingin masalah ini kembali terjadi lagi, memutuskan untuk kembali membangkitkan monster itu saja supaya bisa mengalahkannya. Kemudian pertarungan di antara Tina dan juga sang monster pun terjadi dengan sangat sengit. Dan bahkan Tina pun sampai harus menerima sebuah luka yang cukup parah. Melihat hal itu, Tina pun terpaksa menggunakan wujud aslinya demi mengalahkan sang monster. Di lain sisi, Oscar pun menjadi sangat syok ketika melihat Tina yang kembali dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hingga setelah cukup lama menunggu, Sylvia pun berkata kalau saat ini kondisi Tina sudah kembali pulih dan baik-baik saja. Namun ketika melihat kondisi Tina, Oscar pun menjadi cukup terkejut dengan rambut Tina yang sangatlah panjang. Dan Tina pun mengatakan kalau dia sudah menggunakan kekuatan percepatan supaya membuat sel-sel di tubuhnya bisa beregenerasi dengan sangatlah cepat. Namun di esok hari, ketika melihat Tina yang ingin memotong rambutnya sendirian, Sylvia yang tidak ingin Tina menjadi pitak dan kalor pun memutuskan untuk membantu Tina. Dan di hari itu, rupanya Oscar ingin memperkenalkan Tina kepada anggota kerajaan, termasuk sang ayah. Sementara itu, kita pun akan diperlihatkan kepada dua orang anggota kerajaan Farsas yang nampaknya sedang ingin melakukan sesuatu lagi di sungai sihir. Tapi dari kejauhan, datanglah seorang penyihir yang segera menghabisi salah satu di antara mereka. Kembali kepada Oscar, di mana saat ini Oscar nampaknya ingin mengajak Las untuk mencari tahu penyebab dari hilangnya beberapa warga yang hilang di sebuah hutan misterius. Namun ketika sampai di sana, Las pun malah tak sengaja menemukan sebuah tanaman yang bisa menumbuhkan mutiara aneh. Tapi ternyata tanaman itu adalah sebuah bunga sihir yang bisa mengeluarkan racun. Hingga setelah Las terbangun akibat terkena racun, Las pun menjadi sangat terkejut ketika melihat mereka yang sudah berada di sebuah rumah di tengah hutan. Kemudian Oscar pun menjelaskan kalau saat ini ada penyihir bernama Riza yang sudah menyelamatkan mereka berdua dari kejadian tadi. Tapi kemudian wanita itu pun menanyakan kondisi Tina saat ini. Mendengarkan hal itu, Oscar pun menjadi cukup terkejut saat Riza bisa mengetahui keberadaan Tina di kerajaan. Kemudian Riza pun menjelaskan kalau dia sudah mengenali Tina sejak Tina menjadi seorang penyihir. Namun, ketika mengetahui kalau saat ini Oscar sedang ingin mencari seorang istri, Riza pun berkata kalau Tina merupakan orang yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai pasangan dari Oscar. Tapi sepulang dari hutan itu, Tina pun merasa kalau sikap Oscar mulai berubah menjadi aneh dan cuek. Melihat Oscar yang semakin aneh, Tina pun bertanya kepada Las bahwa apakah saat ini Oscar sudah punya pasangan baru atau apa yang sedang terjadi kepada Oscar. Namun Oscar pun berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Dan bahkan saat ini, Tina pun mulai menyimpulkan kalau kemungkinan besar Oscar sedang menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis yang membuatnya menjadi stres. Ditambah karena sedari tadi, Tina selalu mencium bau wanita lain dari tubuh Oscar. Namun semua orang pun berkata kalau mereka tidak pernah mencium bau yang aneh dari tubuh Oscar. Mendengarkan hal itu, Tina pun langsung sadar kalau saat ini Oscar sedang terkena sebuah sihir dari Riza, yaitu teman lamanya, yaitu sihir yang bisa membuat seseorang menjadi punya pikiran buruk kepada orang yang dia sukai. Oleh karena itu, Tina pun segera membantu Oscar untuk menghilangkan kloningan sihir palsu yang ada di pikiran Oscar, yaitu kloningan yang selalu membuat pikiran Oscar menjadi kacau balau. Namun setelah menghabisi Tina palsu itu, entah kenapa Oscar malah memarahi Tina yang sudah membuat Oscar menjadi sudah seperti menghabisi Tina saja. Dan singkatnya, setelah menyembuhkan Oscar, Tina yang kesal pun segera memutuskan untuk menemui Riza dan memarahinya karena sudah membuat hal buruk kepada Oscar. Mendengarkan hal itu, Riza pun segera beralasan kalau hal yang dia lakukan hanyalah sebuah sambutan hangat kepada Tina setelah sekian lama tak bertemu. Dan saat kembali, Tina pun segera meminta maaf kepada Oscar. Namun Oscar pun mengatakan bahwa seharusnya dia yang harus meminta maaf kepada Tina karena sudah memarahi Tina tadi. Tapi di esok hari, rupanya Oscar yang sedang gabut pun memutuskan untuk melatih beberapa prajurit yang ada. Namun ketika melihat ke arah Tina, Oscar yang gabut pun memutuskan untuk mengajak Tina melakukan duel pedang. Bahkan Oscar pun menyuruh Tina untuk menggunakan sihirnya saja. Namun Tina yang tidak mau kalah juga berkata kalau Oscar harus memakai pedang anti sihir miliknya yang sangat sakral itu. Dan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan latihan, Tina yang baik hati pun segera memulihkan beberapa luka kecil yang Oscar alami.
ini. Namun ketika melihat kebaikan Tina, Oscar pun berkata kalau dia sangat ingin menjadikan Tina sebagai pasangannya saat ini. Namun tawaran itu pun langsung ditolak oleh Tina begitu saja. Tapi setelah latihan usai, nampaknya kerajaan Varsas kedatangan seorang tamu yang merupakan penyihir yang ingin bertemu dengan Tina. Di lain sisi, nampaknya Tina sedang berbincang-bincang sejenak dengan seorang gadis pembantu bernama Miralis, hingga ketika Tina sedang menikmati secangkir teh dengan temannya yaitu Riza, datanglah Oscar yang memanggil Tina untuk bertemu dengan penyihir tadi. Namun rupanya, penyihir itu pun ingin mengajak Tina untuk berkunjung ke kota Kuzcool, yaitu sebuah kerajaan baru. Dan tentu saja, permintaan itu pun langsung ditolak oleh Tina, karena tugas Tina saat ini adalah selalu berada di samping Oscar selama setahun. Merasa kesal karena sudah ditolak, penyihir bernama Kadir itu pun menghipnotis seorang kesatria pedang bernama Medina dan menyuruhnya untuk menghabisi Tina sekarang juga. Tapi entah kenapa setelah mendengarkan perkataan dari Medina tadi, Tina pun langsung menjadi murung tanpa alasan yang jelas. Dan di esok hari, secara mengejutkan, Tina pun ingin mengajak Oscar untuk melakukan sebuah duel di Menara Biru supaya mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan mereka. Dan tujuan Tina melakukan hal itu demi untuk melatih Oscar menjadi orang terkuat di semua penjuru dunia. Hari demi hari pun berlalu, dan Tina mulai memberikan latihan yang semakin keras kepada Oscar. Tapi di esok hari, saat ingin melakukan latihan lagi, datanglah beberapa petualang yang nampaknya ingin naik ke Menara Biru untuk mendapatkan hadiah. Melihat hal itu, Tina pun berkata, jika mereka bisa mengalahkan Oscar, maka Tina akan mengabulkan setiap permintaan mereka. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah rekan familia Tina yang nampaknya sudah berhasil mengumpulkan beberapa informasi dari kerajaan Kuzcool. Tapi saat baru saja mendapatkan informasi yang penting tersebut, datanglah sebuah kabar menyedihkan dari seorang jenderal yang telah wafat dini hari. Dan di lain sisi, kita pun akan melihat Miralis yang nampaknya sedang menghajar Kadir akibat wafatnya sang Jenderal Eddar di hari itu. Tapi di keesokan hari, Oscar pun berkata kalau tadi subuh, Tina sudah mengalami sebuah mimpi buruk yang cukup parah. Tapi ketika hari menjelang siang, ayah Oscar pun memanggilnya untuk membahas seorang gadis pembantu di kerajaan mereka yang nampaknya mampu menahan kutukan yang ada di dalam tubuh Oscar. Dan ternyata ayah Oscar ingin menjadikan Miralis sebagai calon kandidat istri supaya bisa menahan kekuatan Oscar dan bisa mendapatkan keturunan. Tapi ketika mengetahui kalau saran itu merupakan saran dari Tina, Oscar yang kesal pun segera mencari Tina dan mengatakan kalau dia tidak akan menerima hal tersebut. Namun di esok hari ketika Tina ingin ngeteh, datanglah Als yang ingin mengajak Tina untuk mencari tahu tentang keanehan yang sudah dilakukan oleh Miralis akhir-akhir ini. Hingga ketika Miralis tak sengaja lewat, Als pun segera mengajak Tina untuk berpura-pura melakukan caplokan dengannya untuk melihat reaksi Miralis saat ini. Tapi di saat yang bersamaan, ternyata Oscar juga melihat hal tersebut yang dilakukan oleh Tina dan juga Als. Yang hal itu pun membuat Oscar menjadi salah paham dan segera membawa Tina ke kamarnya untuk menghukum Tina menggunakan gelang penahan sihir miliknya. Tapi ketika melihat hal itu, Tina tiba-tiba saja menjadi marah dan seakan memiliki trauma kepada orang yang menahannya seperti itu. Melihat Oscar yang salah paham, Tina pun langsung menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi, di mana Tina dan juga Al sebenarnya hanya ingin mencari info tentang Miralis yang aneh akhir-akhir ini. Dan setelah mendengarkan hal itu, secara mengejutkan, Oscar pun malah langsung membawa Tina ke hadapan semua anggota kerajaan dan mengatakan kalau dia sangat menyukai Tina yang ingin menikahinya. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Miralis yang marah dan kesal pun akhirnya membongkar penyamarannya dan mencoba untuk menghabisi Tina. Melihat hal itu, Tina pun segera menyuruh semua orang untuk pergi, tapi Oscar pun datang dan mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Tina untuk bertarung sendirian melawan Miralis. Melihat Miralis yang cukup kuat, Tina pun menyuruh Oscar untuk memberikan pertahanan kepada Tina karena Tina ingin menggunakan sebuah serangan pamungkas miliknya, yaitu sebuah serangan bernama To The Bone. Hingga setelah bertahan cukup lama, kini sihir Tina pun sudah sempurna, tapi sialnya Miralis pun malah berhasil kabur. Namun Tina pun berkata kalau dia memang sengaja ingin melepaskan Miralis. Dan dengan menggunakan kecerdasannya, Tina pun berhasil menemukan Miralis di gudang sihir serta menangkapnya. Jadi rupanya selama ini Miralis berusaha untuk mendekati Oscar supaya bisa memiliki akses untuk masuk ke dalam gudang sihir agar bisa mengambil bola biru tersebut. Tapi saat baru saja selamat dari kejadian tersebut, Oscar yang tengil pun malah kembali mengajak Tina untuk menikah lagi. Namun di esok pagi, Oscar yang terbangun pun menjadi sangat
syok ketika melihat tubuhnya yang sudah dipenuhi dengan lambang aneh. Dan siapa sangka, Tinasa pun mengatakan kalau saat ini dia sudah menembakkan sebuah kutukan yang sangat kuat agar bisa menahan kutukan lama Oscar, yang artinya tugas Tina saat ini sudah selesai untuk menghilangkan kutukan Oscar. Mendengar hal itu, Oscar pun segera berterima kasih kepada Tina. Tapi ketika di siang hari, Oscar pun mengatakan kalau di malam hari, Tina dan juga Oscar harus menghadiri sebuah acara ulang tahun dari ayah Oscar. Dan setelah itu, Tina pun mengatakan kalau dia ingin memberikan sebuah hewan peliharaannya yaitu naga nar kepada Oscar sebagai sebuah kenang-kenangan. Hingga ketika hari semakin malam, mereka berdua pun segera datang ke acara ulang tahun sang ayah. Dan ketika sampai di sana, sang ayah pun mulai berterima kasih kepada Tina yang sudah melepaskan kutukan dari anaknya. Tapi di saat yang bersamaan, mereka pun malah melihat Oscar yang sedang diajak oleh seorang bangsawan lain bernama Cecilia. Tapi ketika hari semakin malam, secara mengejutkan Tina pun datang untuk menemui Oscar karena Tina ingin mengatakan sesuatu kepada Oscar. Dan ternyata Tina ingin menyuruh Oscar untuk tidak berharap lagi kepadanya karena Tina saat ini akan pergi bersama seseorang. Dan dari sebuah portal, muncullah seorang pemuda bernama Lanak yang datang dan menjemput Tina untuk pergi ke kerajaan Kuzco. Dan setelah ditinggal pergi oleh Tina, Oscar yang merasa tidak terima pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana. Namun saat Oscar ingin pergi ke tempat Riza berada, datanglah Riza yang nampaknya sudah mengetahui niat Oscar. Dan kemudian Oscar pun mulai bertanya tentang siapa pemuda yang sudah membawa Tina tersebut. Riza akhirnya menceritakan sebuah kisah di mana beberapa ratus tahun yang lalu, Lanak yang merupakan keluarga Tina pernah melakukan sebuah ritual kepada Tina, yang hal itu pun membuat Tina menjadi selalu mencari Lanak. Dan setelah itu Riza pun berkata kalau Oscar tidak perlu merasa khawatir karena Tina pasti memiliki sebuah alasan untuk pergi meninggalkannya. Apalagi saat ini Tina sudah memberikan naga kesayangannya kepada Oscar. Dan demi melakukan penjemputan kepada Tina, Oscar pun segera meminta izin kepada sang ayah. Namun ketika mendengarkan perencanaan itu, sang ayah pun menjadi sangat marah karena pada dasarnya Tina pergi atas kemauannya sendiri. Ditambah beberapa hari yang lalu, kerajaan Kuzco telah berani menyerang sekutu dari kerajaan Farsas, yaitu kerajaan Tairi. Namun Oscar pun berkata kalau dia sudah bertekad untuk menjemput Tina. Mendengarkan hal itu, ayahnya pun langsung berkata kalau dia akan mengizinkan Oscar, namun dengan sebuah syarat di mana setelah semua ini, Oscar harus diangkat sebagai raja baru di kerajaan Farsas karena sang ayah yang sudah semakin tua. Sementara itu rupanya Tina sedang memberikan sebuah peringatan kepada seorang pangeran bernama Reus, yaitu pangeran dari sekutu kerajaan Farsas. Dan di esok hari, ternyata Lanang sudah mulai mempersiapkan sebuah ritual kepada Tina untuk sebuah tujuan besar yang dia miliki. Kembali kepada Oscar, di mana dia saat ini sudah mulai mempersiapkan rencana untuk menjemput Tina. Tapi tak lama, datanglah Cecilia yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada Oscar, bahwa di setiap malam, Tina selalu datang untuk memberikan peringatan kepada kakaknya Reus. Dan benar saja, ketika Oscar pergi ke sana di malam hari, dia pun bisa kembali bertemu dengan Tina. Namun ketika melihat Oscar yang datang sambil membawa pedang akasia anti sihir, kedua anak buah Tina pun segera menyuruh Tina untuk mundur. Singkat cerita, di esok hari, semua pasukan Oscar pun sudah bersiap untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Kuzco. Tapi tak lama, datanglah seorang penyihir Kuzco bernama Baradols yang segera mengajak mereka ke tempat Tina berada. Namun ternyata, semua itu hanyalah sebuah jebakan untuk menghabisi Oscar. Melihat Oscar yang datang, Lanak pun berkata kalau saat ini, dia akan menjadikan Tina sebagai pengantinnya untuk melakukan sebuah ritual suci yang bisa mengubahnya menjadi seorang dewa. Tapi ketika Lanak ingin melakukan ritual itu, dia pun menjadi sangat syok ketika Tina malah menghentikan ritualnya. Dan ternyata, alasan Tina selama ini selalu ikut bersama Lanak adalah untuk membalas perbuatan Lanak yang sudah memanfaatkan Tina sedari dulu. Melihat hal itu, Lanak pun segera menyuruh pasukannya untuk menyerang Tina. Tapi untung saja, Oscar pun datang dan segera menyelamatkan Tina dari serangan itu. Melihat Tina yang membutuhkan waktu untuk membatalkan ritual tersebut, Oscar pun berusaha untuk melawan Baradols yang mencoba menyerang Tina. Dan bagaikan Valir yang mencoba untuk melawan Alucard full item, Oscar pun dengan mudahnya bisa mengalahkan anak buah Lanak tersebut. Kembali kepada Tina, di mana saat ini Tina pun memutuskan untuk membangkitkan 12 roh miliknya demi mengalahkan setiap monster milik Lanak. Dan ketika melihat Lanak yang mencoba untuk kabur, Oscar yang kesal pun segera mengejarnya dan memberikan Lanak sebuah hukuman. Dan setelah kejadian itu, kini Oscar pun segera diangkat sebagai seorang raja baru dari kerajaan Farsas. Hingga setelah Tina sadar, Oscar pun segera memeluk Tina serta mengatakan kalau saat ini Oscar sudah
menjadikan Tina sebagai calon istrinya. Awalnya Tina menolak, namun setelah menjelaskan semuanya, Tina pun akhirnya mau untuk menikah dengan Oscar. Namun di esok hari, saat Tina sedang membersihkan gudang kerajaan, dia pun tak sengaja mendapatkan sebuah bola sihir biru. Namun ketika di siang hari, saat Tina dan juga Oscar akan kembali dari kota terbengkalai, mereka pun tak sengaja melihat beberapa penyintas yang merupakan korban dari beberapa bandit yang ada di sana. Tapi di sore hari, ketika Tina sedang ingin menyamar menggunakan mode wujud kucingnya, tiba-tiba dia pun merasakan sebuah aura aneh dari sekitar kota itu. Dan benar saja, ketika di esok hari, dengan menggunakan indera pelacak miliknya, Tina pun berhasil membawa mereka ke tempat para bandit yang sudah menyerang anak-anak itu. Dan ketika melihat wajah dari sang penjahat, Elze pun menjadi sangat ketakutan dengan pria itu, yang sudah menghabisi suaminya. Mendengarkan hal itu, tanpa pikir panjang, Oscar pun segera mengalahkannya dengan satu serangan saja. Namun di saat yang bersamaan, terjadi sebuah gempa dahsyat yang malah membuat Tina menjadi terjatuh ke dalam retakan itu. Tapi untung saja, berkat bantuan dari Oscar, Tina pun berhasil diselamatkan. Tapi saat mereka ingin mencari jalan keluar dari runtuhan itu, secara mengejutkan, datanglah Elze yang sudah mencoba untuk menyerang mereka. Melihat hal itu, Tina pun langsung menyadari kalau saat ini Elze sudah dirasuki oleh roh dewa angin yang marah kepada Tina, akibat sudah menggunakan kekuatan sihirnya di lembah itu. Tapi di tengah pertarungan yang akan terjadi, datanglah si ketua bandit yang menyuruh mereka untuk menyelamatkan Elze. Jadi ternyata, si bandit ini merupakan suami dari Elze yang sedari kemarin dirasuki oleh roh dewa angin. Dan karena saat ini dia sudah sadar, dia pun meminta tolong kepada Tina dan juga Oscar untuk menyelamatkan Elze dari roh dewa angin itu. Tapi karena sudah tidak punya cara lain lagi, Tina pun memutuskan untuk menyerap semua energi sihir dari roh angin. Dan kemudian Tina pun segera menyuruh Oscar untuk mencikok perut Tina agar roh itu bisa dimusnahkan. Dan dengan berat hati, Oscar pun dengan terpaksa harus melakukannya. Namun ketika di sore hari, saat Tina kembali sadar, Oscar yang merasa lega pun segera mencaplok Tina, yang hal itu pun membuat Tina menjadi merasa sangat salting. Tapi saat baru saja sembuh dari luka kemarin, Tina pun malah tak sengaja mendengarkan beberapa orang menteri yang nampaknya sedang membicarakan Tina yang ingin menjadi calon ratu dari kerajaan Farsas. Namun salah satu menteri nampaknya sangat tidak setuju dengan pernikahan itu. Melihat si menteri yang sangat tidak menyukainya, Tina pun sampai berkata bahwa jika mereka tidak setuju, maka Tina akan segera menghapus semua ingatan Oscar dan pergi dari kerajaan Farsas. Melihat Tina yang mengatakan hal itu, Pamira yaitu sang pelayan pun menjadi sangat marah dengan Tina yang malah mendengarkan perkataan mereka. Hingga ketika hari menjelang malam, secara mengejutkan Tina pun datang dan ingin memberikan sebuah hadiah kepada Oscar. Namun tak pakai waktu lama, Oscar pun langsung menyadari kalau Tina ingin melakukan sebuah sihir kepada Oscar. Tapi Tina pun beralasan kalau dia hanya ingin mengetes insting Oscar saat ini. Namun di tengah suasana yang semakin tegang dan skibidi, datanglah Lassie yang malah mengganggu momen tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, Tina pun mulai melihat beberapa monster yang mencoba untuk menyerang kerajaan mereka. Melihat hal itu, Oscar pun dengan sigap mencoba untuk menolong semua warga dan juga anggota kerajaan yang ada. Tapi di tengah pertarungan yang sedang terjadi, ada seorang gadis kecil yang meminta bantuan kepada Oscar. Namun saat Oscar ingin membantunya, secara tiba-tiba tubuh Oscar pun menjadi kaku dan pingsan. Dan ketika dicek, ternyata Oscar sudah terkena sebuah jebakan racun yang tidak bisa disembuhkan. Melihat Oscar yang merasa sakit, Tina pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Riza demi melakukan sebuah ritual, yaitu Tina akan memindahkan semua racun itu ke dalam tubuhnya saja. Namun ketika mendengarkan hal itu, Riza pun langsung menolak karena Tina bisa saja wafat karena hal itu. Hingga setelah Tina memohon cukup lama, akhirnya Riza pun mau untuk membantu Tina melakukan ritual tersebut. Namun ketika Oscar terbangun, entah kenapa, Oscar pun merasa kalau ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan ketika memikirkannya lagi, akhirnya Oscar pun kembali ingat dengan Tina. Dan rupanya sebelum Tina melakukan ritual itu, Tina pun berniat untuk menghapus ingatan Oscar untuk sementara waktu. Tapi karena Oscar bukanlah manusia biasa, nampaknya sihir itu tidak terlalu berguna. Hingga setelah menyerap dan menahan semua rasa sakit milik Oscar, Tina yang sudah kembali pulih segera datang untuk bertemu dengan Oscar. Tapi kemudian Oscar pun bertanya tentang pandangan Tina kepada Oscar saat ini. Dan Tina pun menjawab kalau Oscar adalah orang yang sangat penting baginya dan Tina akan melakukan semua hal yang Oscar inginkan. Melihat Oscar yang tertawa, Tina yang bingung pun langsung curhat kepada teman-temannya. Dan setelah mendengarkan semua cerita Tina, mereka pun menyimpulkan kalau Tina kemungkinan besar sudah jatuh cinta kepada Oscar. Dan
Dan ketika mendengarkan hal itu, Tina yang kesal pun segera datang menemui Oscar untuk menanyakan kebenaran akan hal itu. Oscar pun lantas berkata kalau Tina memang sudah mencintai Oscar, namun selama ini Tina hanya tidak menyadarinya. Dan keesokan harinya, setelah melakukan skibidi semalam, kini Tina pun sudah setuju untuk menikah dengan Oscar. Tapi anehnya, setelah melakukan skibidi dengan Oscar, Tina pun merasa kalau Oscar memiliki energi sihir di dalam tubuhnya. Hanya saja, sudah ada seseorang yang mungkin saja sudah menyegel kekuatan serta sihir milik Oscar. Hingga tak lama, ketika hari menjelang malam, kini pernikahan Oscar dan juga Tina pun akan segera dimulai. Namun saat mereka ingin kembali ke kerajaan, Tina pun mulai merasa kalau ada seseorang yang telah mengintai mereka. Tapi ketika dicek, ternyata hanyalah anak-anak desa yang merasa penasaran dengan pernikahan Tina dan juga Oscar. Tapi ketika Tina dan juga Oscar sudah resmi menikah, di lain sisi kita pun akan melihat seorang penyihir yang nampaknya sedang mengatur sebuah rencana untuk segera menghabisi Tina. Tapi di malam hari, saat Tina dan juga Oscar sedang melakukan malam pertama dengan sangat nikmat, datanglah beberapa monster yang lagi-lagi mencoba untuk menyerang kerajaan. Dan karena malam pertama mereka sudah diganggu, Oscar dan juga Tina yang merasa kesal pun memutuskan untuk mengejar orang yang sudah mencoba untuk mengganggu mereka. Tina pun menjelaskan kalau orang yang sudah menyerang mereka semalam kemungkinan besar adalah Leona, yaitu seorang penyihir yang pernah bertemu dengan Tina beberapa puluh tahun yang lalu. Hingga ketika hari semakin siang, Tina dan juga Oscar pun telah sampai ke tempat yang sering dikunjungi oleh Leona. Namun rupanya, di tempat itu terdapat seorang bangsawan cantik yang bernama Lin. Tapi ketika mengetahui kalau saat ini Oscar sudah menikah, Lin pun menjadi sangat shock karena orang yang Oscar nikahi saat ini adalah salah satu penyihir terkuat dalam sejarah yang sering disebut sebagai penyihir bulan biru. Namun saat hari menjelang malam, Oscar yang kembali merasa tegang malah mengajak Tina untuk melakukan skibidi di tengah misi yang sedang berlangsung. Hingga di keesokan harinya, semua pasukan pun sudah bersiap untuk menunggu kedatangan Leona. Di lain sisi, Leona juga sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Hingga ketika hari semakin siang, Tina pun segera menyuruh Oscar untuk memakai sebaik tangan miliknya supaya Tina bisa merasakan sesuatu jika Oscar dalam bahaya. Dan singkat cerita, pertarungan di antara Tina dan juga Leona pun dimulai, sementara Oscar akan melawan laki Leona yang bernama Unai. Tapi siapa sangka, walaupun sudah diserang berkali-kali, dengan mudahnya Leona bisa memulihkan setiap luka yang dia miliki. Dan karena merasa muak dengan Tina yang semakin kuat, Leona pun memutuskan untuk menyerap semua energi sihir yang ada di tempat itu. Di lain sisi, nampaknya Oscar pun mulai kewalahan untuk melawan Unai yang bukan lagi seorang manusia. Merasa kalau Oscar semakin terpojok, Tina yang khawatir pun segera datang dan memutuskan untuk melakukan pertarungan 2 lawan 2 di sebuah bangunan kuno. Dan akhirnya, pertarungan di antara kedua pasutri pun segera dimulai, tapi sialnya, walaupun sudah menyerang cukup banyak, namun Leona mampu menyembuhkan setiap luka yang dia terima. Hingga ketika Leona sedang lengah, bagaikan Rinnegan Sasuke, Tina pun segera menukar tempatnya dengan Oscar, yang hal itu pun langsung bisa membuat Oscar menyerang Tina menggunakan pedang anti sihir akasia. Setelah mengalahkan mereka berdua, Tina dan juga Oscar yang kembali pun segera disambut hangat atas kemenangan tersebut. Bahkan setelah itu, Tina dan juga Oscar pun segera merayakan acara pernikahan mereka di ibu kota. Dan akhirnya juga, setelah menolak Oscar sebanyak 7 kali, kini Tina pun sudah bersedia untuk menikah dengan Oscar. Tapi di suatu hari, saat Oscar dan juga Tina sedang berada di menara, Oscar pun malah tak sengaja memegang sebuah bola sihir yang malah membuatnya menjadi terlempar ke masa lalu beberapa ratus tahun yang lalu. Mengetahui hal itu, Oscar pun segera datang mencari Tina yang masih kecil di waktu itu. Dan ketika melihat pria aneh yang datang, Tina pun bertanya tentang apa alasan Oscar mencarinya. Namun Oscar pun segera berkata kalau nantinya Tina akan menikah dengan Oscar suatu hari nanti. Hingga di esok hari, Oscar pun ingin meminta bantuan kepada Tina untuk mencari bola biru yang bisa mengembalikannya ke masa depan. Dan kini bola itu sedang berada di aula kerajaan yang ada di menara kerajaan ini. Dan ketika melihat Tina yang sangat ingin membantunya, Oscar yang merasa senang pun memutuskan untuk mengajak Tina kecil bermain di taman sejenak. Tapi ketika hari semakin sore, Tina pun berkata kalau sebentar lagi Lanak yaitu kerabatnya akan datang untuk bertemu dengan Tina. Hingga setelah bertemu dengan Lanak, ketika di malam hari, Oscar pun kembali datang dan mengatakan kalau Tina tidak boleh mendekati Lanak lagi. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Tina pun menjadi tidak percaya dengan perkataan Oscar karena selama ini Lanak merupakan salah satu orang yang sangat baik kepada Tina.
Namun Oscar pun segera memeluk Tina dan berkata kalau Tina pasti akan segera menyadarinya. Hingga di esok hari, Tina pun mengatakan kalau sebentar lagi, Lanak akan mengajak Tina untuk pergi ke ruang penyimpanan sihir. Dan dengan begitu, Tina bisa mendapatkan bola biru tersebut. Dan setelah mendengarkan hal itu, Oscar yang ingin kembali ke masa depan pun segera melakukan perpisahan dengan Tina. Tapi di saat Oscar baru saja ingin pergi, datanglah Lanak yang malah ingin mengajak Tina untuk melakukan sesuatu. Kembali kepada Oscar, di mana ketika ingin kembali menggunakan bola sihir itu, Oscar pun menjadi kembali teringat dengan masa lalu Tina yang sangat tak kelam. Kembali kepada Tina, di mana saat ini Lana pun mencoba untuk menghabisi Tina untuk melakukan ritualnya. Tapi untung saja Oscar pun berhasil datang tepat waktu dan segera menyadarkan Tina bahwa Lanak adalah orang yang hanya ingin memanfaatkan kekuatan Tina. Mengetahui hal itu, Tina pun menjadi sangat kecewa dan marah. Tapi di saat yang bersamaan, Lanak yang tidak ingin membuat ritualnya menjadi sia-sia, malah mengorbankan dirinya sendiri untuk membangunkan roh yang sangat kuat bernama Aeterna. Melihat hal itu, Oscar pun segera menyuruh Tina untuk menyerap kekuatan Aeterna, karena saat ini hanya Tina seorang yang bisa menyerap energi sihir itu. Dan ternyata dengan kondisi yang tidak terluka seperti di masa lalu yang pernah Oscar lihat, kini Tina pun mampu menyerap kekuatan sihir itu tanpa menghancurkan seluruh kerajaan. Namun secara tiba-tiba, Oscar pun lantas meminta maaf kepada Tina, karena rupanya alasan sebenarnya Oscar kembali ke masa lalu ini adalah untuk mengubah masa lalu Tina yang sangatlah kelam dan kesepian. Dan Oscar kemudian menjelaskan bahwa seseorang yang kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan akan segera menghilang dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa depan. Hingga ketika Tina terbangun kembali, dia pun menjadi sangat sedih ketika menyadari kalau saat ini Oscar sudah menghilang akibat mencoba untuk menyelamatkan masa lalunya.